Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rasulna paman nabi wa hibdul mursalin wa imamal malaikatul muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Kota Pemiluan, Ustaz Haji Iman Basuki dan jajarannya, khususnya Ustaz Haji Jibar Setiawan, Ustaz Andur Amin, Ustaz Nurdin, Ustaz Haji Bidoyo, dan para tokoh serta sepuh. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat lahir batin, hingga bisa membimbing kita dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada para bapak walaupun mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keistiqomahan di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan balasan yang banyak dunia lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah sebagaimana biasanya setiap malam Sabtu, walaupun kondisinya gerimis ya, kita masih bisa kembali kumpul dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan sebab itu rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Terlebih lagi pahala dan keutamaan haji, yang mana di antara insyaallah lebih baik daripada membebaskan atau memerdekakan 1000 budak. Budak itu manusia sebenarnya, tapi bisa dijual belikan, dan suatu keuntungan yang luar biasa kalau membebaskan, ya khususnya insyaallah dengan dia membebaskan satu budak itu dari jaminan dirinya dibebaskan dari neraka. Makanya zaman dulu itu berlomba-lomba untuk membebaskan budak. Ya karuan yang memang punya mayat, ya bahkan ada yang sengaja beli gitu, untuk dibebaskan. Tapi alhamdulillah tuh kita mah memang zaman sekarang mah gak ada budak ya. Ternyata dengan ngaji sawah itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Bahkan ini budak dari Bani Ismail ya, yang utama. Ya udah dikasih
kesimpulannya udah ada garansi nih, jaminan diri kita dibebaskan daripada 1000 neraka seandainya. Nah maka dari itu mari kita kembali kaji yang pertama, hadis ya, sebagai referensinya kitab Lughul Hadis matan dari kitab Tangkil Qaul. Nah kalau Lughul Hadisnya karangan Imam Suyuti ya, atau lengkapnya Imam Jalaluddin Suyuti. Nah kalau Tangkil Qaulnya itu Syekh Nawawi. Nah khususnya alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab yang ke-15, yakni tentang keutamaan ibadah sunnah, khususnya sholat. Nah kalau di kitab ini semuanya ada 40 bab, ya berarti 15 atau 16 bab lagi gitu ya. 15 berarti 25 lagi ya. Nah ini yang udah jelas 14 babannya kita udah berapa bulan ya, bahkan kayaknya gak bisa setahun. Ya pokoknya mah ngaji aja terus lah ya, karena memang di setiap babnya juga ini ada 10 hadis. Jadi itu kalau memang udah muasa ini 40 bab dikali 10 itu berapa hadis? 400 apa? Kalau salah di sana. Ya jadi kan hadis apa babnya kan ada 40 ya. Setiap babnya ada 10 hadis. Jadi 400 hadis. Oh, kalau itu benar-benar paham apalagi talar ya. Kurangnya buat ceramah mantap deh. Ya, di bawah bewok. Qala sanif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'da min seperti ini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bab al-khamisah asyara yang ke-15 fi fadilatis sunani. Ini kalau menurut Naumah, kalau memang al-babu itu nakhirin haza ya berarti udah pakai jumlah jerman aja. Tapi kalau al-babunya itu dijadikan hanya mubtada, nah di sini fi fadilatis sunani jadi khobar, jumlah jerman jadi khobar al-babu. Bifadilati sunani menerangkan fadilah ibadah atau sunnah-sunnah. Jadi di bab yang ke-15 dalam kitab Lughul Hadis atau Matan Tangkil Qaul, insyaallah akan menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan sunnah-sunnah khusus ibadah, khususnya sholat. Karena memang nanti di sini yang jadi fokus adalah sholat. Nah sebelumnya perlu diketahui sebagaimana para ulama juga ahli hikmah bahwa disyariatkannya ibadah sunnah khusus sholat ini untuk menambal atau menyempurnakan ibadah wajib yang sholatnya. Takut ada kekurangan bahkan kesalahan
Tapi ingat, kalau ada kekurangan dan kesalahan berarti tidak dikerjakan ya, bukan berarti sama sekali nggak sholat yang sunnah gitu. Itu. Nah, ya mungkin tuh yang hadis awalu mayu hasabu bil abdu itu ya, yang nanti yaumul kiamat itu awalu mayu hasabu bil abdu yaumul kiamat ya. Nah di sana kelanjutnya itu kalau seandainya di dalam sholat itu ada kekurangan, lihat sholat sunnahnya kan. Kalau ada, ya sempurnain, lengkapin, tambah ya. Tapi kalau enggak, alhamdulillah udah kagak repat ya. Nah, makanya di samping kita alhamdulillah sholat wajib tingkatkan dengan sholat sunnahnya qobliyah, ba'diyah, rawatib ataupun khususnya. Ya bahkan dalam sebuah hadis yang mata qarrabal abdu itu ya, intinya apa? Hamba terus-terusan beribadah dengan ibadah fardu, kemudian dilengkapi dengan ibadah sunnah. Sholat ini di samping sholat fardu juga sholat sunnah. Maka nanti kesananya tuh Allah akan betul-betul mencintainya. Kalau Allah betul-betul mencintai sehingga nanti ya pandangan dia itu selalu penglihatan ya dalam bimbingan Allah, langkahnya juga termasuk gerakan semuanya itu selalu dalam bimbingan Allah. Jadi dalam hadis gitu makanya mata penglihatan Allah, tangan Allah, kakinya kaki Allah, bukan begitu maksudnya. Jadi penglihatannya, langkahnya, pegangannya, atas segala gerak-geriknya, langkahnya itu senantiasa di dalam arahan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksudnya. Bukan berarti tangan dia jadi tangan Allah, bukan itu. Nah jadi itu. Nah sebagaimana tadi ya sudah saya sampaikan bahwa setiap babnya ini ada 10 hadis, maka di sini juga diantaranya qala telah bersabda an-nabiyyu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat, siapa orang yang sholat bil yaumi dalam sehari walailati dan malam isnai asyarota 12 rakaatan jamaah tatawuan, tentunya sholat sunnah, bana maka pasti membangun Allah lau untuknya baitan sebuah rumah bil jannati di surga kelak. Wow, hadis riwayat Imam Ahmad, wa Muslimun, Imam Muslim, wa Abu Daud, Imam Abu Daud, wa Nasai, Imam Nasai, wa Muhammad, Imam Ibnu Majah. An Ummi Habibah, dari sahabiah ya, berarti Ummi Habibah sih. Jadi kalau lelaki sahabat, kalau perempuan sahabiah jadi. Ya bukan sahabi yang artinya fanatik buta gitu. Ada fanatik buta juga itu iniannya sahabiah ya. Sahabiah ya, bukan sahabiah. Ya. Jadi di antara keuntungan ibadah sunnah sholat, siapa aja yang sholat dalam sehari semalam 12 rakaat, nah ini sholatnya sholat sunnah. Dan awas, setelah sholat wajib ya.
Jadi jangan nyariin aja nih. Makanya kan bab ini diterapinnya setelah ibadah fardu kemarin ya. Jadi bab yang ke-14 tentang keutamaan ibadah fardu wajib, nah sekarang sunat. Makanya ketika bicara 12 rakaat yang ia kerjakan sholat dalam sehari semalam, ini memang sholat sunat, tapi tentunya pastinya setelah sholat wajibnya. Nah kalau sudah demikian, insya Allah pasti ya, ini sebagai hadiahnya, survei katanya, surprise, dibangunkan, dibikinin oleh Allah ya sebuah rumah di sorga. Rumah di sorga apa istilahnya ya? Kalau kita mau merenungi mah, seandainya kita punya pilihan di dunia apa ya? Misalnya paling mewah rumah dari Batak ya. Ya walaupun luarnya dipoles macam-macam lah, yang jelas dalamnya Batak. Kalau Hebel mah murah. Dan itu nggak kekal, betul? Nggak bakal kekal. Yang jelas kalau nggak hancur dua bangunan, ingat. Nah sedangkan kalau di surga nanti itu sekurang-kurangnya dari perak, ya kalau saatnya bisa emas, bisa ikannya, dan kekal. Nah kira-kira kalau surga ini dengan mana? Pasti semua juga di rumah surga ya. Tapi ini sebagai modal DP ataupun iya harganya sebenarnya nggak perlu mahal kan ya, hanya 12 rakaat tuh setiap dalam sehari semalam ini maksudnya ya, udah. Nah mungkin nih jadi pertanyaan, 12 rakaat itu apa aja nih? Ini ada dua versi ya, satu versi 12 rakaat ini ya nih, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudahnya, sesudah jawabnya. Nah kalau hari Jumat gimana? Sama tuh sebelum Jumat juga. Jadi Jumat itu qobliyah ba'diyahnya ada kayak sholat zuhur gitu ya. Ya mungkin kalau yang ada kan tuh kalau yang sholat Jumat nggak qobliyah lagi gitu ya, yaitu penggalian hadisnya kurang terlalu jauh. Ada benar di sini. Jadi dikiaskan itu dengan sholat zuhurnya. Kalau sholat zuhurnya ada qobliyah ba'diyah, sholat zuhurnya juga sama. Jadi itu ya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaatnya setelah zuhur, berapa itu? 6. Nah, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, berapa? Kemudian 2 rakaat setelah isya, 10 ya. 2 lagi, 2 rakaat sebelum sholat fajar. Di sini maksudnya mah sholat fajar ini sholat subuh ya. Iya, jadi sholat fajar di sini maksudnya sholat subuh, bukan berarti ya dengan katanya sholat sunnah fajar ini, tapi bukan berarti sholat sunnah fajar itu dikerjakan sebelum waktu subuh, bukan. Jadi sholat fajar ini maksudnya sholat subuh. Nah berarti kalau sebelum sholat subuh adalah sholat qobliyah subuh, tapi yang lebih populernya adalah sholat sunnah fajar. Sampai-sampai ada hadis sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha itu ya. 2 rakaat minal fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat salat dari salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya itu kan. Jadi itu ada yang menjelaskan bahwa salat sunnah fajar itu sebelum waktu subuh, bukan. Jadi udah waktu subuh, udah masuk waktu ya kan, sebelumnya sholat subuh sholat sunnah dulu tuh. Nah itu
itu boleh disebutin sholat sunnah subuh, boleh dengan sebutan sholat sunnah fajar gitu aja. Terus kalau pakai kopiah gimana? Gak apa-apa sih, tapi ya karena nggak ada baliannya, ya mendingan nggak usah, kayak asal gitu. Udah, jadi deh itu satu versi, ya tentunya riwayat dari Imam Tirmidzi. Jika tadi banyak tuh ya. Iya. Nah, sedangkan yang versi lain nih 12 rakaat itu perincian 4 rakaat sebelum zuhur sama seperti tadi ya. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur sama juga ya. Sekali lagi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur sama tadi ini. Kemudian 2 rakaat sebelum asar. Nah, bedanya di sini nih ya. Tadi mengadai ya. Berapa? 4, 2, 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib sama gitu ya. 10 ya. Dan 2 rakaat di sini mah bahkan sebelum sholat isya. Tuh. Ya, tapi yang lebih keras tadi yang awal tuh. Gitu. Ya, pokoknya mah usahakan dalam sehari semalam itu sholat sunnah untuk jadi penambal, untuk menjadi penyempurna nanti ya, itu 12 rakaat lah gitu ya. Aduh bagus, itu mantap ya. Bagus sih, kita mah apalagi dalam hal kebaikan ya, kudu gitu. Ya jangan istilahnya kita lebay ya. Asar nggak ada, maghrib bisa. Ya bahkan 6 kudu begitu kan di dalam sebuah hadis ciri-ciri kebahagiaan kalau dari melihat orang lain dalam hal agama, lihat yang lebih tinggi, yang lebih rajin. Kalau misalnya kita hanya baru sholat sunnah, sholat pagi ya, lihat tuh yang udah sholat sunnah, jadi bisa nantinya motivasi gitu. Jangan bahasanya, nah masih bagus sholat toh. Jadi, nah kalau dunia itu baru dia yang bawa tujuannya, walaupun nikmat kita yang diberikan oleh Allah itu seberapa, kita masih bersyukur. Alhamdulillah, saya masih gini juga. Oh, tetangga saya, saudara saya, gitu kan? Yang dibalik tuh celaka, mau dibilang ya. Gitu. Nah, jadi itulah hadis riwayat yang luar biasa, rawinya banyak ya. Satu Imam Ahmad, kedua Imam Muslim, ketiganya Imam Abu Daud, keempat Imam Nasai, kelimanya Imam Ibnu Majah. Maka semuanya itu dari sahabiah Abi Ummi Habibah yang pastinya langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Ummi Habibah sempat jadi istri Rasul kan sih? Sempat ya? Ya kan Rasul mah dulu kalau ada istri mujahid gitu ya, apalagi anaknya banyak, ditikah, makanya sampai 11 gitu ya. Jadi yang istri Rasulullah yang udah itu cuma Siti Asia, Aisyah, yang lain betul. Jadi itu kalau mau poligami, ya memang enggak. Memang kalau sekarang orang sekarang mau prinsip ya sebagaimana kemarin ya dalam hadis kan ada, kalau janda tua satu nih, ya kan? Kalau janda muda nikahin. nah itu begitu ya. Nah kemudian waqala dan bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat, siapa orang yang sholat qoblal fajri, sebelum sholat fajar, rakaat ini 2 rakaat, wa qoblal zuhri, dan sebelum sholat zuhur arba'an
4 rakaat wa ba'daha, dan setelahnya dari setelah zuhur arba'ah 4 rakaat wa arba'an dan 4 rakaat qabla asri sebelum salat asar. Dakhala maka dipastikan ia masuk al-jannata surga. Ini hadis yang keduanya mah ya. Siapa aja yang sholat sunnah, ingat setelah sholat wajib ya. Dan itu juga pastinya betul udah berdasarkan ilmu. Nah ini dia sama ya 12 itu kan ini sama kayaknya 12 bahkan lebih ya coba ya, lebih, karena 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh sunnah fajar tadi ya 2, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur berapa? 6, kemudian 4 rakaat lagi setelah zuhur 10 benar? Iya benar. Kemudian 4 rakaat sebelum asar 14, apa ya? Gimana lagi? Nah baru kalau yang sudah demikian dipastikan dia masuk surga. Luar biasa ya. Nah karena memang jangankan yang lainnya, ya secara khusus saja untuk sholat asar aja ya, itu kan sampai ada keterangan rahimahullah man sholal, bagaimana tuh yang gini ya, Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ada kan hadis itu. Nah itu yang 4 rakaat boleh yang utamanya seperti mana tadi juga tuh qobliyah, ba'di qobliyah zuhur dan ba'dinya ya. Yang 4 rakaat nih itu boleh 2-2. Nah itu yang terbaik. Karena kalau 2-2 pastinya takbiratul ihramnya 2 kali ya. Atau salamnya yang mestinya 2 kali jadi 4 kali kan gitu. Dan tentunya tasawufnya jadi 2 kali. Tapi seandainya disatuin nggak apa-apa. Takutnya itu akan kadang-kadang kalau dipisahin ya begitu udah beres 2 rakaat ya yang penting mah udah lumayan dulu daripada orang gitu ya, kadang-kadang gitu kan. Jadi itu disambung. Nah, makanya itu kalau ada orang yang sebelum zuhur di sholat sunnah zuhur 4 rakaat jangan diikuti dulu. Misalnya ikut juga sah saja sih ya, takutnya itu sunnah, apalagi dan yang sholatnya juga harus dibedain tuh. Kalau yang 4 rakaat kan udah jangan pakai tasan awal, paham ya? Langsung aja gitu. Sebab kalau pakai tasan awal nggak boleh lagi, ntar bisa seperti selanjutnya. Ya juga takut ada yang ngabung gitu. Walaupun sah-sah aja yang hukum itu jadi khilaf aula itu ya, makruh gitu. Nah jadi nah kemudian qala dan telah bersabda wa qala, bukan qala ya. Kalau sana nama kalau wa qala dia orang Sunda beda aja tuh Pak Iwan qala Narokoha pas gitu. Memang di pesantren juga asal bahasanya wakola guys. Kiai ngomong wakola dia wakola. Wakola dan telah bersabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholat, siapa orang yang sholat qabla zuhri sebelum sholat zuhur arba'an 4 rakaat kana, maka adalah itu ka'ad dirokobatin seperti membebaskan atau memerdekakan seorang budak min Bani Ismailah dari keturunan Bani atau Nabi Ismail. Rawahu hadis riwayat At-Tabrani, Imam Tabrani. Jadi hadis yang ketiganya nih, siapa aja yang
sholat sunnah setelah sholat wajib, khususnya nih 4 rakaat sebelum zuhur. Ingat ya, makanya datangnya dari awal. Kalau pengen bisa nih, jangan istilahnya udah komat baru pada lari. Nggak tahu nggak saya. Iya, ya bahkan mestinya betul. Ya namanya, walaupun wudhu itu kan wajibnya kan setelah masuk waktu ya, terutama ketika mau sholat. Sedangkan kalau sebelum masuk waktu itu wudhu hukumnya sunnah. Tapi utamaan sebelum masuk waktu loh itu. Jadi udah siap-siap ya. Terus ini gitu. Jadi kalau memang dia sudah bisa sholat qobliyah zuhur lah ya 4 rakaat, itu keuntungannya seperti membebaskan satu budak dari Bani Ismail. Dan ini sekali lagi yang paling baik ini. Dan tadi membebaskan satu budak aja udah jaminan diri kita ini dibebaskan dari neraka. Makanya diantaranya kalau kita secara tidak langsung, kalau pengen dibebaskan nanti dari neraka, ini yang ketinggalan sholat qobliyah zuhur berapa? 4 rakaat. Makanya datangnya dari awal. Ya. Nah mungkin sementara ini dulu ya kajian hadisnya.